Dia seharusnya tidak pernah bicara, hanya seorang biarawati berusia 66 tahun dari sebuah biara yang nyaris tak dikenal, tinggal di negara yang kebanyakan orang tak bisa temukan di peta. Tapi pada 9 Juni 2025, dia melangkah ke dalam Vatikan. Berdiri di hadapan para pemimpin agama paling berkuasa di dunia, dan mengucapkan sesuatu yang begitu mendalam hingga membuat Paus Leo XV terdiam tanpa kata. Dia tidak meninggikan suara. Dia tidak menentang perhatian. Tapi kata-katanya, berakar dari puluhan tahun dalam keheningan, doa, dan iman tersembunyi, mengubah suasana seluruh gereja. Ini bukan hanya kisah tentang seorang biarawati. Ini adalah kisah tentang kekekalan, tujuan, dan bagaimana Tuhan berbicara. Melalui suara yang paling suani. Apa yang dia katakan mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup Anda sendiri. Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap pesan yang mengejutkan Vatikan dan mengapa hal itu sekarang lebih penting dari sebelumnya. Tak ada yang memperhatikannya saat dia masuk ke kapel batu kecil pagi itu. Dia bergerak dengan tenang, seperti angin yang menggoyangkan pohon-pohon zaitun di luar tembok biara. Langkahnya lambat namun mantap, tangan terlipat rapi di pinggangnya, kerudungnya menyentuh ringan bahunya saat dia berjalan menuju bangku kayu yang telah didudukinya selama hampir 5 dekade. Suster Maria Gloria Raffer berusia 66 tahun, dan jika Anda bertanya kepada orang-orang di San Marino tentang dirinya, kebanyakan akan mengangkat bahu dengan sopan. Yang pendiam, mungkin mereka akan berkata, dia selalu berdoa. Di dunia yang merayakan kebisingan, hal-hal yang tampak, dan kecepatan, Suster Maria Gloria telah menjalani hidup yang sepenuhnya bertolak belakang, tersembunyi, tenang, lambat. Namun justru hidup seperti inilah yang telah mempersiapkannya untuk momen yang bahkan tak pernah dia duga akan datang. Dia masuk kehidupan religius di usia 19 tahun, bukan karena suatu penglihatan dramatis atau momen petir yang menggelegar, melainkan karena dia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa suara Tuhan itu lebih lembut dari petir dan lebih dekat daripada napas. Dia percaya Tuhan bisa ditemukan dalam keheningan, asal seseorang cukup diam untuk mendengarkan. Maka dia mendengarkan, tahun demi tahun, di lorong-lorong batu yang sunyi di biara, dalam dinginnya doa subuh, dalam kesunyian berjaga di kapal. Ketika semua orang sudah terlelap, dia tak pernah meminta peran. Tak pernah mencari penonton. Dunianya kecil, harinya sederhana, rutinitasnya dapat ditebak. Tapi jiwanya sama sekali tidak kecil. Jiwanya telah tumbuh luas dan dalam, seperti akar pohon kuno yang menjulur ke sumber air anugerah di bawah tanah. Orang-orang sering berpikir bahwa kehidupan paling berpengaruh adalah yang mengubah dunia. Tapi beberapa kehidupan tidak mengubah dunia. Mereka menstabilkannya. Kehadiran Suster Maria Gloria adalah jenis kehadiran seperti itu, anak-anak di desa. Kadang melihatnya berjalan melintasi perbukitan dan bertanya-tanya apakah dia hantu, karena dia bergerak tanpa suara. Para wanita tua berbisik bahwa doanya pernah menyembuhkan seorang tetangga, meskipun tak ada yang tahu pasti. Dia tak pernah membenarkan, tak pernah menyangkal. Dia hanya tersenyum ramah, matanya berkilau dengan kedamaian yang tak perlu dijelaskan. Selnya di biara sederhana, hanya tempat tidur kayu, salib, jendela kecil menghadap ke timur, dan sebuah meja kecil dengan Alkitab lusuh yang telah dibuka dan ditutup begitu sering hingga halamannya menjadi selembut sutra yang berbulu. Tak ada telepon, tak ada internet, tak ada cermin. Harinya dihabiskan merawat kebun, menyapu kapal, menulis catatan kecil penyemangat bagi para suster lain, dan tentu saja, berdoa. Selalu berdoa. Kadang-kadang berjam-jam berlalu tanpa suara selain bisikan napas dan detak jantungnya yang menggema. Dalam keheningan. Pernah suatu kali seorang novis muda bertanya bagaimana dia bisa duduk begitu lama. Dia menjawab, karena dia selalu ada. Selalu menunggu. Dan aku tak ingin dia menunggu sendirian. Tak seorang pun, bahkan dia sendiri, bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu pagi di akhir Mei 2025, sebuah surat tiba di biara. Amplopnya tebal dan resmi, dengan lambang emas tahta suci. Ibu kepala biara membukanya perlahan, tangannya sedikit gemetar. Itu adalah undangan, bukan untuk sembarang orang, melainkan untuk Suster Maria Gloria. Dia dipanggil ke Roma, ke Vatikan, untuk berbicara. Apa yang mungkin bisa kukatakan, bisiknya, memegang surat itu seolah bisa larut di tangannya. Ada para teolog, cendekiawan, uskup yang telah belajar selama puluhan tahun. Tapi tak satu pun dari mereka adalah kamu, jawab ibu kepala dengan lembut. Malam itu dia tidak tidur. Sebaliknya, dia pergi ke kapel, menyalakan sebatang lilin, dan berlutut di depan salib. Tuhan, bisiknya, jika ini dari MU, aku akan pergi.
Tapi engkau harus berbicara, bukan aku. Tak ada halilintar. Tak ada suara dari langit. Hanya ketenangan yang datang ketika jiwa damai dengan kehendak Tuhan. Ia naik kereta minggu berikutnya, melintasi pedesaan yang telah ia kenal sepanjang hidupnya. Saat perbukitan hijau San Marino memudar di belakangnya, ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah ia sedang dibawa oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Roma hiruk pikuk dengan kehidupan, kekacauan, dan upacara. Vatikan sedang bersiap untuk salah satu peristiwa paling penting dalam beberapa dekade terakhir, tahun yubileum pengharapan 2025. Aula Paulus VI telah dipenuhi para kardinal, uskup, dan pemimpin gereja dari setiap benua. Setiap detail telah diatur dengan sangat teliti. Setiap pembicara telah disetujui berbulan-bulan sebelumnya, kecuali satu. Namanya tidak tercantum dalam daftar resmi manapun, namun entah bagaimana, namanya sampai ke tangan Sri Paus sendiri. Ketika ia tiba di Wisma Tamu Vatikan, seorang imam muda menyambutnya dengan mata terbelalak dan tangan gugup. "Sister Gloria," katanya, "kami sudah menyiapkan tempat. Anda akan berbicara sebentar, 5 menit, mungkin 10, setelah sambutan resmi." Ia mengangguk perlahan, lalu tersenyum. Tuhan tak butuh waktu banyak. Malam itu ia terjaga, jarinya menyentuh rosario kecil yang telah ia bawa sejak mengucapkan kaul. Ia memikirkan kebun anggur di kampung halamannya, aroma tanah di tangannya, tawa para novis di taman. Ia sudah merindukan mereka, tapi ia juga merasakan sesuatu yang asing, desakan. Seolah surga telah membuka jendela kecil dan berkata, "Sekarang." Maka pada pagi hari tanggal 9 Juni, ia mengenakan jubah sederhananya, mengikat kerudungnya, dan melangkah tenang ke jantung Vatikan. Ia tidak gugup. Ia bahkan tidak penasaran. Ia siap, bukan karena ia merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tapi karena ia membawa kesaksian iman. Jantungnya berdetak tenang saat ia melangkah masuk ke aula megah yang dipenuhi tokoh agama paling berpengaruh di dunia. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia tidak berada di sana karena kebetulan. Ia berada di sana karena terkadang, ketika gereja lupa bagaimana cara mendengarkan, Tuhan mengutus seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendengarkan, dan ketika Suster Maria Gloria duduk di barisan depan, menanti namanya dipanggil, tak ada yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, kata-katanya akan menggema melalui lorong-lorong marmer Vatikan dan menembus hati jutaan orang di seluruh dunia. "Terima kasih telah tetap bersama kami dan membuka hati Anda untuk perjalanan ini." Itu berarti lebih dari sekadar kata-kata. Semoga saat Anda mendengarkan, jiwa Anda diangkat dan hari Anda dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan serta Paus tercinta kita, Leo XIV. Bagian berikut dari kisah ini menyimpan sesuatu yang sungguh istimewa, dan kami tidak sabar untuk membagikannya kepada Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan beritahu kami bahwa Anda berjalan di jalan ini bersama kami. Kehadiran Anda di sini adalah berkat sejati. Vatikan telah bersiap selama berbulan-bulan. Setiap koridor dipenuhi bisik-bisik antisipasi. Setiap jadwal disimpan rapi dalam map-map bertanda segel merah. Tahun Jubileum Pengharapan 2025 Bukan Sekadar Perayaan. Ini adalah sebuah deklarasi. Setelah melewati gejolak global dan kemunduran rohani, gereja mengundang dunia untuk berhenti sejenak dan kembali pada yang kekal. Para peziarah dari berbagai benua mulai berdatangan. Spanduk berkibar dalam puluhan bahasa, dan udara dipenuhi dupa dan makna. Di Aula Paulus VI, semua rencana telah difinalisasi hingga menit terakhir. Siapa yang berbicara, di mana mereka duduk, kutipan kitab suci mana yang akan dibacakan sebelum musik pengiring, tidak ada yang dibiarkan kebetulan, setidaknya begitu yang mereka kira, di balik semua permukaan yang mengilap dan presisi seremoni. Itu, telah terjadi gangguan diam-diam beberapa minggu sebelumnya. Paus Leo XIV, Paus pertama dari Amerika yang menduduki tahta Petrus, menerima sebuah amplop kecil dari Nunsiatura Apostolik di San Marino. Itu seharusnya hanya laporan rutin. Namun saat ia menyisir halaman surat itu, matanya berhenti pada sebuah nama yang tak ia kenal, Suster Maria Gloria Raffer. Itu bukan nama yang tercantum dalam daftar pendek pembicara tamu. Dia bukan seorang teolog. Dia tak pernah menerbitkan buku. Biara tempatnya tinggal bahkan tidak memiliki situs web. Namun ada sesuatu dalam latar belakang hidupnya, kehidupan dalam doa, pengabdian pada kesederhanaan, puluhan tahun pelayanan dalam keheningan, yang menarik hati Paus Leo, dan catatan dari Nunsiatura itu singkat namun menusuk. Dia mendengarkan. "Tuhan, aku percaya dia punya sesuatu untuk disampaikan,"
Paus Leo tidak ragu. Undang dia, perintahnya dengan suara tenang. Bukan sebagai pembicara utama. Cukup undang saja. Para penasihatnya kebingungan. Santo Padre, dia tidak tercantum dalam program liturgi. Maka mari kita luangkan tempat, jawabnya. Keputusan kecil itu, tak terduga dan tenang, akan mengubah arah seluruh pertemuan tersebut. Sementara itu, di biara di San Marino, kedatangan surat itu telah mengguncang dengan cara tersendiri. Para suster jarang sekali menerima surat dari Roma, dan tidak pernah dengan lambang emas resmi. Ketika Suster Maria Gloria membaca undangan itu, dia duduk dalam diam cukup lama. Dia tidak terkejut. Bahkan, bagian terdalam dalam dirinya seakan telah menantikan hal semacam ini, bukan karena kesombongan, tetapi karena ketaatan. Ia teringat kata-kata ibu kepala biara bertahun-tahun lalu saat pengakuan dosa, jika kau hidup dalam keheningan cukup lama, maka sabda akan menemukanmu. Mungkin inilah yang dimaksud, sang abdis bertanya lembut, apakah kau akan pergi? Suster Maria Gloria mengangkat wajah dari surat. Jika dia yang mengutusku, bagaimana mungkin aku berkata tidak? Persiapan dilakukan seminimal mungkin. Ia tidak memiliki pidato, tidak membawa rombongan, tidak punya jadwal. Hanya Alkitab usang, rosario kesayangan, dan hati yang sepenuhnya terbuka. Saat ia naik ke kereta, ia bisa merasakan tatapan penasaran dari para staf stasiun. Seorang biarawati bepergian sendirian adalah pemandangan yang langka hari-hari ini. Ia menatap bukit-bukit yang perlahan memudar di kejauhan, berbisik doa-doa. Pelan untuk para suster yang ia tinggalkan, ritme kereta menenangkannya, berkelok melalui pedesaan. Roma mendekat seperti pasang yang naik, ramai, terang, penuh kehidupan, dengan peziarah, polisi, wartawan, dan imam. Di Wisma Tamu Vatikan, seorang penjaga Swiss muda menyambutnya dengan anggukan hormat dan senyum gugup. Suster Gloria, saya ditugaskan untuk mendampingi Anda. Silakan ikuti saya. Ia berjalan di belakangnya dengan tenang, memperhatikan dinding kuno, langit-langit berlapis emas, dan beratnya berabad-abad sejarah yang terasa di setiap langkah. Mereka menunjukkan padanya sebuah kamar kecil, sederhana, putih, dengan salib dan jendela menghadap ke taman. Ia meletakkan barang-barangnya dengan tenang, lalu berlutut di depan jendela dan berbisik, Tuhan, aku di sini. Aku mendengarkan. Keesokan paginya, staf Vatikan merampungkan jadwal hari itu. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana memperkenalkannya. Ia tidak dijadwalkan menyampaikan pidato utama, namun Sri Paus telah meminta agar ia diberi ruang untuk berbicara. 5 menit mungkin, 10 paling lama. Setelah kardinal ketiga, seorang liturgis berbisik pada rekannya, buat singkat. Tak perlu sorotan. Namun surga punya rencana berbeda. Ketika acara dimulai, para pembicara tampil satu persatu dengan gaya yang penuh kepastian. Bahasa bergulir seperti simfoni, Latin, Italia, Inggris, Prancis. Setiap pidato dipersiapkan dengan cermat, setiap homili dihitung waktunya. Tepuk tangan mengikuti setiap segmen, nyaris seperti jam kerja, tapi di suatu titik, perhatian mulai bergeser. Mereka yang duduk di dekat bagian depan memperhatikan biarawati tua dengan tangan lembut dan jubah lusuh itu, duduk tenang, mata terpejam, bukan tertidur, melainkan tenggelam dalam doa yang dalam. Ia tidak memeriksa program. Ia tidak bertanya. Ia hanya menunggu, lalu, tibalah saatnya. Sebuah nama dibacakan dengan lantang. Namanya, Suster Maria Gloria Raffer dari San Marino. Beberapa ekspresi bingung menyebar cepat di ruangan. Beberapa kardinal mengernyitkan dahi. Siapa? Ia berdiri tanpa ragu. Tanpa catatan. Tanpa ponsel. Tanpa langkah pidato yang telah dilatih. Hanya dirinya, kecil, diam, dan mantap. Seluruh aula, yang begitu terbiasa dengan irama formal dan seremoni, terhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Keheningan yang menyusul langkah pertamanya bukanlah keheningan yang canggung. Itu suci, seolah-olah ruangan itu sendiri sedang menahan napas. Ia sampai di tengah dan dengan lembut menyesuaikan mikrofon, meskipun nyaris tak membutuhkannya. Saat ia membuka mulutnya untuk berbicara, kata-kata pertamanya melayang seperti bisikan yang dibalut baja, kekekalan ada di hadapan kita. Keheningan menyelimuti pertemuan. Itu adalah jenis keheningan yang memanjang, bukan karena kebingungan, tetapi karena semua orang tahu bahwa sesuatu yang mendalam sedang dimulai, jika kita bekerja hanya untuk tujuan jangka pendek dan cakrawala. Yang biasa-biasa saja, lanjutnya, kita bekerja sia-sia. Ia berhenti sejenak. Membiarkan bobot kata-kata itu meresap, tidak keras, tidak dramatis. Tapi seperti mendengar dentang lonceng besar di kejauhan,
rendah, mantap, tak terlupakan. Beberapa hadirin duduk lebih tegak di kursinya. Yang lain tanpa sadar merapatkan. Tangon. Bahkan Paus Leo XIV, duduk di kursi ornamennya, condong sedikit ke depan, seolah ditarik oleh suara yang bukan milik manusia. Tak siarang pun menyala. Tak ada yang berani. Sesuatu yang kudus telah memasuki ruangan. Bukan seseorang, tetapi kehadiran, dan itu datang melalui suara seorang biarawati yang bahkan seharusnya tidak ada di sana, di belakang panggung. Seorang ajudan berbisik kepada direktur acara, haruskah kita hentikan? Direktur menggeleng. Pelen. Tidak. Biarkan dia bicara. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan memang, sesuatu sedang terjadi. Terima kasih telah tetap bersama kami dan membuka hati Anda pada perjalanan ini. Artinya lebih dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Semoga saat Anda mendengarkan, jiwa Anda ditinggikan dan hari Anda dipenuhi kasih karunia dan damai dari Tuhan serta Paus tercinta kita, Leo XIV. Bagian selanjutnya dari kisah ini menyimpan sesuatu yang sungguh istimewa, dan kami tak sabar untuk membagikannya kepada Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan, bagikan pemikiran Anda di komentar, dan beritahu kami bahwa Anda berjalan di jalan ini bersama kami. Kehadiran Anda di sini adalah berkat sejati, udara di aula. Paulus VI terasa berbeda pagi itu. Mereka yang telah menghadiri puluhan acara Vatikan sebelumnya akan menggambarkannya sebagai terlalu sunyi, nyaris berat dengan harapan. Ratusan pemimpin gereja telah berkumpul, para kardinal, uskup, imam, biarawati, biarawan, dan beberapa pemimpin awam terpilih dari seluruh dunia. Mereka memenuhi barisan kursi dalam keheningan khidmat, masing-masing mengenakan pakaian yang mencerminkan berabad-abad tradisi, wajah-wajah tenang dan fokus. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergolak. Mereka belum bisa menamainya. Mereka hanya tahu bahwa hari ini, sesi ini, berbeda dari yang lain. Layar besar menampilkan tema hari itu, harapan kekal di dunia yang berubah. Udara dipenuhi aroma dupa dan kayu yang dipoles, dan sinar cahaya pagi jatuh melalui jendela tinggi. Seperti tirai emas. Para musisi sedang menyetem instrumen mereka secara pelan di balik tirai. Saat organis memainkan prelude lembut, kehusyukan menyelimuti ruangan. Bukan keheningan karena kewajiban formal, melainkan diam yang dalam, seperti selimut yang menyelimuti ruang sesaat sebelum sesuatu yang ilahi terjadi. Pada saat itu, aula tidak lagi terasa seperti ruang rapat. Itu terasa seperti tabernakel. Suster Maria Gloria Raver duduk di baris ketiga, tangannya terlipat lembut di pangkuannya. Ia tampak sangat kecil di tengah kemegahan jubah, kopiah merah, dan cincin emas. Namun kehadirannya memancarkan damai, seperti hangat di musim dingin. Matanya, gelap dan dalam, tidak memandang siapapun secara khusus. Dia tidak sedang tampil. Dia tidak sedang bersiap. Dia hadir, di sekelilingnya, percakapan telah memudar. Beberapa orang yang memperhatikannya merasakan sesuatu menarik di dada, seolah ia mengingatkan mereka pada seseorang dari masa lalu, seorang nenek, seorang guru, seorang santai yang terlupakan. Yang lain bahkan tak sanggup menatapnya langsung. Keheningannya terasa terlalu jujur, terlalu terbuka. Paus Leo XIV duduk di kursi kepausannya, tinggi di atas lantai, dikelilingi oleh sekretaris dan pengawalnya. Ia telah menghabiskan malam sebelumnya. Dalam doa, merenungkan undangan tak terduga yang ia berikan kepada biarawati tak dikenal dari San Marino. Ia tak punya ekspektasi. Tak ada motif tersembunyi. Hanya keyakinan mendalam yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan akan berbicara melalui wadah yang tak disangka-sangka. Sri Paus memandang ke arahnya di seberang aula dan mengangguk kecil, seolah berkata dalam hati, "Ya, dia yang kumaksud." Setelah sambutan-sambutan resmi selesai, seorang Master of Ceremonies maju ke mikrofon dan berkata, "Kami kini mengundang Suster Maria Gloria Raver untuk memberikan sebuah renungan." Itu kalimat yang sederhana. Namun udara di ruangan pun bergeser. Dengung gerakan kecil, penyesuaian jubah, batuk pelan, suara kertas program yang dirapikan, semuanya terhenti. Keheningan mendalam menyelimuti, bukan karena takut atau bingung, tetapi karena di lubuk hati semua yang hadir, seolah sebuah suara berkata, "Perhatikan baik-baik." Ia bangkit tanpa suara. Jubahnya yang telah menua dan memudar menyapu lantai marmer dengan lembut. Ia tidak melihat ke kiri atau kanan. Langkahnya mantap, seolah setiap langkah telah dilalui ribuan kali dalam doa, saat ia mencapai tengah ruangan. Dan berbalik menghadap hadirin, ia berhenti, bukan karena ragu, tapi karena hormat. Ini bukanlah audiens miliknya. Ini milik Tuhan. Aula itu begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun mungkin akan bergema. Ia menarik napas,
Lalu dengan suara yang tak keras namun juga tak gentar, ia berkata, kekekalan ada di hadapan kita. Hanya itu. 4 kata. Namun kata-kata itu jatuh ke dalam ruangan seperti air di tanah yang kering. Kau bisa merasakannya, sesuatu yang tak terlihat menekan lembut ke setiap jiwa. Tak ada peningkatan nada dramatis, tak ada gerakan megah. Hanya kebenaran, telanjang, abadi, dan penuh rahmat. Ia melanjutkan, jika kita bekerja demi cakrawala, jangka pendek dan biasa-biasa saja, maka kita bekerja sia-sia. Kata-kata itu kuno dalam semangat, namun baru bagi banyak hati. Kata-kata itu menembus ambisi, menembus ego, menembus rencana-rencana besar yang disusun oleh para pria berjubah. Dan Berker.ia tidak menyudah atau menyerang. Ia hanya mengungkapkan, dan dengan melakukannya, ia memperlihatkan rapuhnya begitu banyak usaha yang terselubung bentuk religius. Di baris kelima, seorang uskup dari Amerika Selatan menundukkan kepala. Ia baru saja menyelesaikan kampanye penggalangan dana besar untuk katedral baru di keuskupannya. Ia bangga. Sampai momen itu, di baris ke-10, seorang kardinal yang telah puluhan tahun mengarungi diplomasi gereja, tiba-tiba teringat pada saudara perempuannya yang sedang sekarat, yang selalu menyuruhnya untuk melambat dan lebih banyak berdoa, dan di tengah, Paus sendiri berkedip perlahan, kata-kata itu membasuhnya seperti gelombang ingatan, kerendahan hati, dan kejelasan. Suster Maria Gloria berbicara hanya beberapa menit, namun dengan setiap kalimat, keheningan dalam ruangan menjadi semakin berat, bukan beban, melainkan kudus. Itu adalah keheningan jiwa-jiwa yang mendengarkan bukan kepada dirinya, tapi kepada Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Ia tidak berbicara seperti seseorang yang ingin mengajar. Ia berbicara seperti seseorang yang telah hidup dalam kebenaran cukup lama hingga menjadi bagian darinya. Ia tidak membagikan anekdot, tak ada cerita untuk memperkuat pendapatnya, tak ada teologi untuk mengesankan. Yang ia bagikan hanyalah kehadiran. Sebuah hidup yang dijalani dalam perlindungan yang maha tinggi. Dan itu, entah bagaimana, mengatakan segalanya. Setelah ia selesai, ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia menundukkan kepala dan kembali ke tempat duduknya dengan tenang. Tak seorang pun bertepuk tangan. Tak ada yang bergerak. Beberapa detik berlalu. Aula tetap membeku, tergantung dalam keheningan yang suci. Kemudian perlahan, satu persatu, orang-orang mulai bernapas kembali. Tapi tidak seperti sebelumnya. Ada yang berubah. Keheningan itu telah berbicara lebih lantang daripada khotbah manapun. Malam itu, seorang staf Vatikan menulis catatan kepada temannya, rasanya seperti waktu berhenti. Sejenak, surga mencondongkan diri ke bumi untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Dan saat lampu mulai redup dan pembicara berikutnya dipanggil, sulit untuk tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan dengan cara yang sama lagi. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang langka. Sesuatu yang nyata. Dan di suatu tempat jauh di dalam hati gereja, sesuatu telah mulai terbangun. Ia bahkan belum sepenuhnya duduk kembali saat ruangan mulai berubah, bukan dalam suara atau gerak, tapi dalam sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah kata-katanya masih menggantung di udara, melekat di dinding, menekan perlahan ke setiap hati. Kekekalan ada di hadapan kita. Frasa itu terus mengulang sendiri dalam benak orang-orang di seluruh Allah. Bukan sebagai gema, tetapi sebagai bisikan yang menolak untuk memudar. Para kardinal terdiam, pandangan kosong, pikiran mengarah ke dalam. Para uskup saling melirik, bukan karena bingung, tapi karena kagum bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak dari mereka tidak memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mereka memikirkan apa yang baru saja dikatakan, dan Paus Leo XIV, biasanya begitu tenang dan tepat dalam posturnya, bersandar di kursinya, matanya tertutup lebih lama dari yang diperhatikan siapapun. Tangannya terletak diam di sandaran kursi. Terbuka, seolah menangkap sesuatu yang kudus, ia telah mendengar ribuan pidato sepanjang hidupnya, dari para teolog, filsuf, pemimpin dunia. Namun biarawati ini, tanpa gelar selain suster, telah berbicara dengan cara yang menembus lebih dalam dari semuanya. Jika kita bekerja demi cakrawala jangka pendek dan biasa-biasa saja, maka kita bekerja sia-sia. Satu kalimat itu membongkar dekade strategi dan perencanaan pastoral yang bertujuan untuk memodernisasi gereja. Itu bukan kutukan. Itu adalah reorientasi, panggilan untuk mengingat apa tujuan gereja dan untuk siapa ia ada. Suster Maria Gloria telah berbicara tanpa catatan. Kata-katanya tidak dilatih, namun membawa bobot tak terbantahkan dari seumur hidup yang direndam dalam doa. Keyakinan dalam suaranya tidak berasal dari pendidikan, meskipun ia paham kitab suci. Itu tidak berasal dari pengalaman administrasi atau kebijakan.
Itu datang dari keheningan, dari hidup setiap hari dengan kekekalan sebagai cakrawala sejatinya. Di barisan belakang, seorang seminaris muda menangis pelan. Ia bahkan tidak tahu mengapa. Suaranya mengingatkan dia akan sesuatu yang tak bisa ia namai, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak kecil. Kehadiran Tuhan mungkin, atau ingatan akan neneknya yang berdoa rosario di beranda, membisikkan setiap butir seperti lagu yang hanya dimengerti surga. Beberapa kursi dari situ, seorang kardinal yang datang dari Nigeria meletakkan tangannya di dadanya. Fraser itu membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur, ingatan akan kapel desa, yang kini telah lama runtuh, tempat panggilannya lahir bukan dari katekismus, tapi dari tatapan suami seorang imam sekarat yang berkata padanya, hiduplah. Untuk hal yang tak pernah pudar. Di balkon, para jurnalis berhenti mencatat. Kameramen lupa menyesuaikan lensa. Mereka datang menggarapkan berita, kontroversi, perdebatan. Sebaliknya, mereka menyaksikan sesuatu yang kudus. Sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dalam kolom berita atau rekaman kamera, dan hal itu mengguncang mereka dengan cara yang baik. Saat Suster Maria Gloria berkata, kekekalan ada di hadapan kita, ia tidak hanya bermaksud surga. Ia tidak sekadar menunjuk pada kematian dan kehidupan setelahnya. Ia berbicara tentang sekarang, tentang setiap momen sebagai titik temu antara Yang Sementara dan Yang Kekal. Ia sedang mengundang gereja, bukan hanya hierarkinya, tetapi tubuhnya, untuk mengangkat pandangan, berhenti mengukur kemajuan dengan tajuk berita dan tepuk tangan, dan mulai mencari buah yang tetap tinggal, yang membuat pesannya begitu kuat bukan karena itu hal yang baru. Itulah kekuatannya, bukan karena pesan itu baru, melainkan karena pesan itu tua, kuno, bahkan kekal, namun terasa segar dan hidup kembali. Itu mengingatkan mereka semua mengapa mereka ada di sana sejak awal, mengapa mereka mengenakan kolaret, mengapa mereka melangkah ke seminari, mengambil kaul, berkhotbah, mendengarkan pengakuan dosa, dan bertahan melalui puluhan tahun tantangan. Di balik semua itu, dulu pernah ada kekekalan. Dan entah bagaimana, bagi banyak orang, cakrawala itu telah memudar, tersembunyi dalam kabut tanggung jawab, konflik, dan tekanan. Namun dia, Suster Maria Gloria, menarik tirai itu kembali sejenak saja, dan dalam kilasan itu, mereka melihatnya. Lagi, ia tak berkata apa-apa lagi setelah kalimat pembuka itu. Ia berhenti, menatap ruangan, bukan dengan kekerasan seorang pengoreksi, tetapi dengan belas kasih seorang saudari yang ingin agar saudara-saudaranya mengingat apa yang benar-benar penting. Tak ada kesombongan dalam suaranya. Tak ada urgensi untuk mengesankan. Ia berbicara seolah tak punya apapun untuk dibuktikan, hanya sesuatu untuk diteruskan. Setelah sesi itu berakhir, tak ada tepuk tangan yang meriah. Tak ada standing ovation. Hanya pengakuan hening dan penuh hormat, penghormatan yang biasanya diberikan pada sesuatu yang terlalu suci untuk direndahkan dengan tepuk tangan. Beberapa orang memejamkan mata dan berdoa dalam diam. Yang lain duduk diam berlama-lama, tak tahu harus berkata atau berbuat apa. Sore itu, saat ia berjalan sendirian di taman-taman Vatikan, Suster Maria Gloria terpesona oleh betapa damainya udara di sekelilingnya. Ia tak menganggapi apa yang ia katakan sebagai sesuatu yang kuat. Ia tidak berniat mengguncang gereja. Ia hanya membagikan apa yang telah membara di jiwanya selama bertahun-tahun, bahwa kekekalan bukan mimpi yang jauh, tetapi kehadiran yang hidup, yang setiap hari bisa kita peluk, atau kita abaikan, bahwa mengejar tepuk tangan dunia hanya akan membuat kita terus lapar, tetapi membangun kerajaan yang tak terlihat, meski dalam ketidakkenalan, tidak pernah sia-sia. Seorang tukang kebun menundukkan kepala dengan hormat saat ia lewat. Ia membalas anggukan itu, berhenti sejenak untuk mengagumi semak mawar putih yang sedang mekar. Tuhan menyembunyikan pesannya di sudut-sudut yang paling sunyi, bisiknya, sambil menyentuh kelopak bunga dengan jemarinya. Di dalam Basilika, Paus Leo XIV sedang membaca ulang catatan homilinya untuk keesokan hari. Tapi tinta di halaman terasa datar sekarang, dibandingkan api yang masih menyala di dadanya. Ia meletakkan halaman itu, menyetap matanya, dan menggigapkan pelan, kekekalan ada di hadapan kita. Ia mengulangi, Tuhan, ajarilah kami untuk hidup seolah kami benar-benar percaya itu. Tak ada yang mengharapkan hal ini. Bukan pejabat Vatikan, bukan para kardinal yang telah menyiapkan pidato tentang politik global dan dialog antaragama, dan tentu saja, bukan Suster Maria Gloria sendiri, tapi mungkin itulah maksudnya. Ketika Tuhan ingin mengingatkan umatnya tentang apa yang paling penting, dia tidak selalu menggunakan yang paling mencolok. Seringkali, dia memilih suara yang paling tenang di ruangan,
yang telah menghabiskan hidupnya di sudut tersembunyi. Mendengarkan, menunggu, berdoa, dan ketika akhirnya ia bicara, surga mendengarkan, aula itu telah kembali ke ritmenya. Namun nadinya telah berubah. Sesuatu yang kudus masih melayang di udara, seperti dupa yang tetap terasa lama setelah asapnya menghilang. Suster Maria Gloria tetap duduk dalam perenungan hening, tangannya terlipat di pangkuan, kepalanya sedikit tertunduk, bukan karena lelah, tetapi karena hormat. Ia tahu apa yang ia bacakan berilah permulaan. Dan meski ia datang tanpa naskah, Roh Kudus belum selesai berbicara. Ketika pembawa acara ragu sejenak sebelum melanjutkan ke nama berikutnya, Paus Leo XIV membuat isyarat halus. Biarkan dia berbicara lagi, hening itu singkat, tapi kuat. Izin diberikan. Semua mata kembali tertuju padanya, kali ini bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena kerinduan. Apalagi yang mungkin keluar dari suara selembut itu, ia berdiri lagi. Tanpa kemeriahan. Ruangan yang sudah dipenuhi keheningan seakan menahan napas. Kali ini, kata-katanya datang dengan bobot lebih dalam, bukan karena suaranya lebih keras, tetapi karena kebenaran yang ia bawa menekan lebih dalam lagi. Pernah. Aku melihat sebuah lukisan, ia mulai dengan lembut, tentang Kristus terbaring dalam makam. Tubuhnya remuk, dibalut kain, sendirian. Dan saat aku memandangnya, aku mendengar di hatiku, salib itu masih menyelamatkan. Beberapa orang bergeser di tempat duduknya. Yang lain condong ke depan tanpa sadar, frasa itu, salib masih menyelamatkan. Sederhana. Namun di tengah dunia modern, debat intelektual, dan kehidupan digital, kata itu memotong kebisingan, ia tidak berusaha menjadi relevan. Itu menentap penghormatan. Tahun 2025, katanya perlahan, matanya menatap wajah-wajah di hadapannya. Dengan semua mesin kita, pengetahuan kita, kenyamanan kita, ambisi kita, kita lupa. Kita lupa bahwa keselamatan bukan strategi, bahwa kasih karunia bukan teori, bahwa salib bukan sekadar ide. Salib adalah pengorbanan. Itu darah. Itu kasih. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena bobot kenangan. Ia telah menghabiskan ribuan pagi berlutut di hadapan salib di sel kecilnya di biara, bukan untuk meminta, bahkan bukan untuk memahami, tetapi untuk dekat, untuk mengingat, untuk mengasihi dia yang pertama mengasihinya. Kata-katanya mendarat berat di pundak setiap pendengar. Para kardinal yang seumur hidup mengelola keuskupan tiba-tiba teringat wajah seorang umat yang sekarat sambil memeluk salib. Para uskup yang menulis buku tentang doktrin teringat momen diam mereka sendiri, ketika satu-satunya yang bisa mereka ucapkan adalah Yesus. Bahkan mereka yang telah merasa nyaman dalam ritual dan kemegahan merasa tertusuk oleh kebenaran itu. Kapan terakhir kali mereka memberitakan salib? Bukan sebagai metafora, tapi sebagai belas kasih. Suster Maria Gloria menarik napas. Kita tidak dipanggil untuk menghias Injil, katanya lembut. Kita dipanggil untuk mempercayainya, menghidupinya, dan mati dengan firman itu tertulis di hati kita. Keheningan menyusul kata-katanya. Bahkan cahaya dari layar ponsel pun tak ada yang berani menyala. Ia melanjutkan, kita bicara soal relevansi, tentang menjangkau generasi ini. Tapi relevansi tanpa penghormatan adalah kehampaan. Salah bukan yusang. Orang-orang tidak lila akan kebenaran. Mereka lapar akan itu. Dan kita yang menyembunyikannya di balik kata-kata kita yang dipoles rapi. Tatapannya lembut, tak pernah menuduh, dan sekalipun begitu, tak seorang pun di ruangan itu yang luput dari pesannya. Bahkan Paus pun tidak, ia duduk dengan mata tertutup lagi, bibirnya bergerak dalam doa sunyi, seolah mengaku, sesuatu yang hanya Tuhan dan dia yang tahu. Suster Maria Gloria membuka tangannya sedikit, seolah menawarkan sesuatu yang tak terlihat. 2000 tahun lalu, katanya, anak seorang tukang kayu mati di antara dua pencuri. Darahnya meresap ke tanah. Sahabat-sahabatnya melarikan diri. Tubuhnya diletakkan di makam yang dipinjam. Tampak seperti kekalahan. Tapi justru disitulah segala sesuatu dimulai. Ia berhenti sejenak, lalu berbicara lagi dengan kekuatan yang tenang. Gereja tidak ada karena kita terorganisir. Kita ada karena dia bangkit. Dan jika kita lupa salib, kita akan lupa siapa kita. Sebenarnya, satu tetes air mata mengalir di pipi seorang kardinal tua di barisan depan. Namun ia tidak menghapusnya. Seminaris muda dari sebelumnya mencengkeram rosarionya begitu erat hingga buku-bukunya memutih, bukan karena tegang, tapi karena sesuatu di dalamnya terbuka, rasa lapar akan kekudusan yang telah lama ia diamkan. Suster Maria Gloria menatap lautan wajah. Jangan malu akan salib, katanya. Jangan sembunyikan di balik sistem dan strategi.
Jangan melembutkannya demi membuatnya mudah diterima. Biarkan salib berbicara. Biarkan ia melukai. Biarkan ia menyembuhkan. Kata-katanya bergema seperti guntur yang hening, bukan yang mengguncang dinding, tetapi yang mengguncang jiwa. Aku hanya seorang biarawati, tambahnya pelan. Dari sebuah bukit Castle di San Marino. Aku tak punya gelar, tak punya audiens, tak punya prestasi besar. Tapi setiap pagi aku memandang salib. Dan setiap pagi, salib itu mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri, bahwa tidak ada yang sia-sia, bahwa bahkan dalam penderitaan, ada penebusan. Lalu ia menunduk, seolah hatinya telah berkata kakap, dan perlahan, penuh hormat, ia kembali ke tempat duduknya, tak ada yang bertepuk tangan. Tak seorang pun berani, keheningan yang mengikuti bukan keheningan yang kikuk. Itu suci. Seolah surga sendiri menekan tombol jeda pada hari itu, di dekat altar, sinar matahari bergeser, dan menyentuh tepi kursi kepausan. Paus Leo XIV membuka matanya. Ia tidak bergerak. Ia hanya membisikkan sesuatu pelan di bawah napasnya. Hanya Tuhan yang mendengar. Beberapa jam kemudian, dalam sebuah pertemuan kecil para pembantu kepausan, salah satu panitia bertanya, bagaimana dia tahu harus berkata APA? Yang lain menjawab dengan tenang, karena dia sudah mendengarkan jauh lebih lama daripada kebanyakan dari kita telah berbicara. Dan di suatu kapal sunyi di San Marino, salib itu tidak menunggu sebagai relik, tetapi sebagai pengingat. Sebagai tanda. Dan aku bersumpah padamu, salib itu masih menyelamatkan. Saat matahari semakin tinggi di atas kubah Basilika Santo Petrus, bayangan-bayangan di Aula Paulus VI bergeser. Namun ketenangan dari kata-kata Suster Maria Gloria masih menggantung. Seperti kebut peja yang enggan pergi. Orang-orang mulai bergerak, tapi perlahan. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi protokol dan presisi kini terasa seperti sebuah kapel di antara dua liturgi. Sesuatu yang suci telah berakar, dan tak ada seorang pun yang ingin mengusiknya. Suster Maria tetap duduk, kepala sedikit tertunduk, jarinya membelit lembut butiran rosario yang tergeletak di pangkuannya. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula menanggapi tatapan-tatapan yang mengarah padanya. Api yang menggerakkan suaranya masih menyala di dalam, namun tak membutuhkan bahan bakar dari tepuk tangan. Itu datang dari tempat yang lebih dalam, tempat yang telah ia huni selama puluhan tahun. Saat pembawa acara mencoba melanjutkan program hari itu, mikrofon bekerja. Lampu menyala. Namun segalanya terasa tidak selaras, seperti seolah-olah surga sendiri telah berbicara, dan semua hal lain kini terasa kecil. Saat itulah seorang penasihat mendekat dan berbisik pada Paus Leo XIV, haruskah kita lanjut dengan jadwal semula? Sri Paus diam sejenak, lalu memandang ke arah Suster Maria. Ia membalas tatapannya, tenang, terbuka, menunggu. Bukan untuk pengakuan, tapi untuk izin. Ia mengangguk pelan. Biarkan dia berbicara lagi. Dan ia pun berdiri, langkahnya kali ini lebih lambat, bukan karena ragu, tapi karena beratnya roh yang menyertainya. Seluruh aula menunggu tanpa suara, ia berdiri kembali di depan. Tapi suasananya kini telah berubah. Orang-orang tak hanya mendengarkan. Mereka berharap. Berharap ia mengatakan sesuatu yang akan membantu mereka melihat lebih jelas, bernapas lebih dalam, dan percaya lagi. Ia menatap lautan wajah, beberapa muda, banyak tua, semuanya haus. Dan ia memulai, bukan dengan pernyataan, tetapi dengan pertanyaan, apa yang sedang kau kejar? Ada hening sejenak yang bingung. Tak ada yang menyangka pertanyaan itu. Beberapa condong ke depan, penasaran. Yang lain, terutama yang lebih tua, membeku, karena mereka tahu secara naluriah, pertanyaan itu menembus jauh melewati gelar, kerah, dan jubah. Itu menembus jiwa. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung, lalu melanjutkan. Dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes berlari ke makam. Mereka tidak berjalan. Mereka tidak menunggu. Mereka berlari. Tapi mereka tidak lari karena takut. Mereka lari karena harapan. Suaranya lembut namun mantap, itulah perlombaan hidup Kristen. Bukan perlombaan untuk melarikan diri dari penderitaan, bukan perlombaan menuju kesuksesan atau keamanan, tetapi perlombaan menuju janji, menuju kemungkinan bahwa segala sesuatu yang dikatakan Yesus adalah benar, bahwa kematian bukan akhir, bahwa kasih karunia itu nyata, bahwa kasih menang. Orang-orang kini tak sekadar mendengarnya. Mereka mengingat bagaimana rasanya percaya saat pertama kali merasa dipanggil. Mengingat momen-momen iman yang hening, saat Tuhan terasa begitu dekat. Mengingat kepolosan langkah pertama dalam panggilan atau pertobatan mereka, Suster Maria tak sedang memberi kuliah. Ia sedang memberi mereka sermon.
Dan di dalamnya, banyak yang melihat seberapa jauh mereka telah menyimpang. Ia menarik napas perlahan. Kita sering bicara tentang ketekunan, tentang disiplin, tentang doktrin, dan itu baik. Tapi kadang, kita lupa bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menjaga tradisi. Kita adalah pelari dalam perlombaan. Kita adalah umat yang bergerak, dengan mata tidak tertuju pada bertahan hidup, tetapi pada kebangkitan. Seminaris muda di baris keempat berkedip cepat. Kata-kata itu menghantamnya. Dengan kekuatan yang tak terduga. Ia telah bergumul selama berbulan-bulan dengan keraguan, terjebak antara intelek dan kerinduan. Tapi di saat itu, bukan akal yang menggerakkannya. Melainkan kemungkinan sukacita, ia merasa seperti diundang, bukan sekadar untuk percaya, tapi untuk berlari. Beberapa dari kalian, lanjut Suster Maria, sedang berlari menjauh. Menjauh dari luka, dari kekecewaan, dari rasa sakit yang tak pernah kalian bicarakan. Tapi yang lain dari kalian masih berlari menuju sesuatu. Menuju Dia. Ia tersenyum, bukan untuk menghibur, tetapi untuk bersaksi, bahkan di usia 66, aku masih berlari. Bukan dengan kecepatan, tetapi dengan kerinduan. Setiap doa, setiap pagi di biara, setiap keheningan, adalah langkah menuju Dia. Dan aku tak pernah menyesali satupun. Aula tetap diam, ia menumpangkan tangannya pada tepi. Mimbar, hidup Kristen bukan lari cepat. Bukan kompetisi. Itu adalah perjalanan. Dan hal yang paling penting bukan seberapa cepat kita berlari, tetapi kemana hati kita tertuju. Isakan pelan terdengar dari baris belakang, tak keras, namun begitu manusiawi. Seseorang, mungkin seorang imam, mungkin seorang awam, baru saja mendengar kata-kata yang selama ini tak tahu mereka butuhkan. Beberapa dari kalian lelah, katanya lembut. Kakimu sakit. Hatimu sakit. Kalian telah menghabiskan puluhan tahun memikul beban yang tak terlihat siapapun. Kalian sisha, Naaman Letty. Dan aku ingin kalian tahu, Tuhan melihat kalian. Kalian tidak berlari sendirian. Seorang uskup dari Filipina mengangguk perlahan, matanya tertutup, air mata menggenang. Ia telah menggeberkan lebih banyak umat dalam 3 tahun terakhir daripada yang bisa ia hitung. Ia tersenyum di depan umatnya, tapi di dalam, kosong. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat. Suster Maria mengangkat dagunya sedikit, dan bagi kalian yang telah berhenti berlari, yang merasa terlalu tua, terlalu hancur, terlalu sinis, aku berkata padamu, tidak pernah terlambat untuk berbalik dan berlari lagi. Bukan menjauh, tetapi menuju. Tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan, namun keheningan itu bergetar. Keheningan yang bertanya, apa yang sedang aku kejar? Ia menutup dengan satu kalimat, berlari dengan harapan. Bahkan jika kau pincang, bahkan jika kau jatuh, bahkan jika kau telah duduk di pinggir selama bertahun-tahun, bangkitlah. Teguhkan pandanganmu kepadanya. Dan berlarilah. Ia melangkah perlahan kembali ke tempat duduknya. Wajahnya tak memancarkan kebanggaan. Hanya damai yang datang dari menjetawi, ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan di jantung Vatikan, di jantung gereja, sesuatu sekali lagi bergeser. Bukan melalui doktrin atau dekret, tetapi melalui pengingat, panggilan, dan sebuah perlombaan. Dan semua orang diundang untuk berlari. Ia datang karena ingin taat. Dan dengan melakukannya, ia telah mengingatkan dunia akan sesuatu yang hampir dilupakan, bahwa dalam gereja yang terobsesi pada dampak, kadang hal yang paling berdampak adalah hidup setia di tempat-tempat tersembunyi, bahwa ketidaknampakan bukan musuh kekudusan. Seringkali justru itulah rahimnya. San Marino mungkin bukan tempat kekuasaan. Tapi di negara kecil yang sering dilupakan itu, sebuah jiwa telah dibentuk dalam keheningan, dibentuk oleh kasih, dan diutus untuk mengucapkan kata-kata yang hanya bisa datang dari seseorang yang mengenal suara Tuhan cukup dalam untuk menggongkannya, dan kini, di seluruh Vatikan, di seluruh gereja, bahkan di seluruh dunia, orang-orang mulai bertanya, bukan lagi bagaimana agar lebih diperhatikan, tapi bagaimana agar lebih hidup dengan kesadaran. Hari setelah pidato Suster Maria Gloria, lorong-lorong Vatikan dipenuhi percakapan hening. Bukan bisik-bisik diplomasi atau logistik seperti biasa, melainkan kata-kata yang membawa bobot, yang tetap melekat bahkan setelah meninggalkan ruangan. Dari semua pidato kuat yang disampaikan selama tahun yubileum, yang paling membekas di benak para pendengarnya adalah suara tenang dari seorang biarawati asal San Marino, namun bukan hanya apa yang ia katakan, melainkan apa yang ia bangkitkan, sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, lebih kekal. Pagi itu, sebelum sesi dilanjutkan, ia kembali diundang.
secara tidak resmi, untuk memberikan satu renungan terakhir. Itu tidak direncanakan. Namun tak ada yang menolak. Bahkan, saat diumumkan, suasana seluruh aula langsung berubah. Ia berjalan ke tengah dengan ketenangan yang sama sejak awal. Jubahnya sederhana, wajahnya damai. Matanya menyimpan sesuatu yang dunia tak bisa berikan, dan tak bisa ambil kembali. Ketika sampai di mikrofon, ia tidak memulai dengan kitab suci. Tidak dengan cerita. Ia memulai dengan diam. Lalu satu pertanyaan, kemana kau sedang pergi? Pertanyaan itu menggantung seperti dentang lonceng. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbisik. Itu bukan pertanyaan untuk kelas teologi atau rapat panitia. Itu pertanyaan untuk jiwa. Apa yang terjadi ketika kamu mati? Tanyanya, lembut, namun tegas. Apa tujuan sebenarnya dari waktumu di bumi? Ia membiarkan keheningan berbicara lebih dulu. Ia mempercayainya. Ia telah hidup di dalamnya. Dan ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu tak bisa dijawab cepat. Kita tak suka menanyakannya, katanya. Mereka membuat kita tak nyaman. Mereka mengganggu rencana kita. Tapi mereka satu-satunya pertanyaan yang sungguh penting. Menatap aula, menghampiri wajah para imam, uskup, seminaris muda, kardinal lansia, bahkan sang paus, kita menghindarinya, lanjutnya, karena mereka mengingatkan kita bahwa hidup bukan pertunjukan, tapi persiapan. Tak ada rasa bersalah. Dalam nadanya, tak ada ketakutan. Hanya kebenaran. Saat aku masih suster muda, ia berbagi, seorang biarawati tua berkata padaku, hiduplah setiap hari seperti kau harus menjelaskannya pada Yesus malam ini. Dulu aku tak mengerti. Sekarang aku mengerti. Si orang imam di belakang menundukkan kepala. Ia baru saja memakamkan 2 orang dalam sebulan terakhir. Ia belum pernah memikirkan kematiannya sendiri. Sampai detik itu, sebagian dari kita hidup seolah kita takkan pernah mati. Lanjutnya, kita kejar gangguan, kumpulkan gelar, bangun reputasi. Tapi semua itu takkan berdiri di gerbang kekekalan. Hanya kasih yang akan. Ia berbicara bukan seperti orang yang ingin meyakinkan, tapi seperti seseorang yang telah berdiri di ujung dunia dan memilih kebenaran. Jika kau punya 1 jam tersisa, tanyanya, apa yang akan kau lakukan? Siapa yang akan kau hubungi? Apa yang akan kau doakan? Apa yang akan kau sesali? Orang-orang mulai bergeser. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena mereka tersadar, pertanyaan-pertanyaan itu telah lama mereka kubur, di bawah liturgi, jadwal perjalanan, email, anggaran, konferensi pers. Tapi sekarang, semuanya terasa dekat, mendesak. Suci, ini bukan pertanyaan suram, katanya. Ini pertanyaan suci. Ini undangan. Ia berhenti lagi. Tahun yubileum harapan ini bukan hanya perayaan. Ini cermin. Ini Tuhan yang berkata, kembalilah padaku. Ingatlah aku. Lihatlah aku, sebelum terlambat. Kata-katanya tidak keras, tapi berat. Seperti benai jada katana yang sabar, momen ini yang kita jalani sekarang, ini anugerah, katanya. Kita diberi kesempatan untuk memeriksa jiwa. Untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita terlalu sibuk atau terlalu takut untuk tanyakan. Bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, tapi karena Dia ingin mempersiapkan kita. Seorang kardinal di baris kedua mengusap matanya dengan lengan jubah. Ia telah mengabdi dengan setia selama 40 tahun, tapi tak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang berbicara langsung kepada jiwanya, bukan kantornya, bukan pikirannya, jiwanya. Suster Maria Gloria menatap salib besar yang tergantung di belakang panggung. Dia mati untuk membawa kita pulang, bisiknya. Dan setiap hari, kita sedang ditarik semakin dekat ke rumah itu. Apakah kita siap? Keheningan di ruangan itu kini bukan hanya khidmat, tapi kontemplatif. Bertobat. Kudus, kau tak perlu sempurna, katanya. Kau tak perlu semua jawaban. Tapi kau harus jujur. Kau harus mau bertanya apa yang sungguh berarti. Karena dari situlah rahmat dimulai. Seorang penjaga Swiss di dekat pintu merasa tenggorokannya menegang. Ia telah bekerja bertahun-tahun di Vatikan. Imannya perlahan memudar karena rutinitas. Tapi saat ini, sesuatu terbuka. Dan itu bukan krisis. Itu kejernihan. Ia menutup dengan doa, bukan dari buku, melainkan dari tempat yang hanya bisa dilihat. Tuhan, Tuhan, ajarilah kami menghitung hari. Ajari kami merindukan yang abadi. Ajari kami melihat melampaui hidup ini, ke dalam hidup MU. Lalu ia menunduk. Melangkah turun. Meninggalkan keheningan yang lebih dalam dari saat ia mulai, paus. Leo XIV Bangkit Perlahan.
Ia tidak berkata apa-apa. Bilem. Namun wajahnya menyimpan sesuatu yang baru. Bukan kesedihan. Bukan takjub. Tapi pengakuan, gereja, dengan segala keindahan dan kemegahannya, baru saja diingatkan kembali akan misi sejatinya, bukan untuk dilihat. Bukan untuk dikagumi. Tapi untuk mempersiapkan jiwa menuju kekekalan. Sore itu, saat kerumunan memenuhi lapangan Santo Petrus, Suster Maria kembali diam-diam ke kamarnya. Tanpa sorotan. Tanpa kamera. Hanya hati yang penuh damai, ia duduk di dekat jendela, menatap langit. Di kejauhan, lonceng berbunyi memanggil untuk doa sore. Dan di tempat-tempat lain, orang-orang mulai bertanya pada diri mereka sendiri, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kemana aku sedang pergi? Dan ia tersenyum. Karena ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu mulai bekerja, aula masih diam. Bukan keheningan seremoni seperti biasanya. Bukan jeda antar pidato dan tepuk tangan. Tapi keheningan yang hidup. Yang bernapas. Yang menekan ke dalam hati setiap orang yang hadir, dan di tengahnya duduk Paus Leo XIV, diam seperti batu, tangannya bertumpu lembut di sandaran kursinya, matanya tertuju pada salib besar di atas panggung. Semua orang di ruangan itu merasakannya. Sesuatu telah bergeser. Bukan hanya dalam suasana, tapi dalam roh. Suster Maria Gloria telah selesai berbicara beberapa menit yang lalu, namun kata-katanya masih bergema, seperti nada akhir sebuah lagu rohani yang tak kunjung pudar. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbisik. Kursi-kursi berderit pelan saat orang-orang condong ke depan, menunggu, lalu itu terjadi, perlahan. Penuh pertembangan. Paus Leo XIV bangkit berdiri, gesturnya sederhana, namun membuat gelombang merambat ke seluruh aula. Seorang kardinal di depan. Berdiri secara naluriah, mengira Paus akan memberikan respons resmi. Namun ia tidak berbicara, sebaliknya, Sri Paus melangkah turun dari kursinya dan mulai berjalan menuju lorong tengah. Itu adalah langkah sunyi, tanpa pengawal, tanpa upacara. Ia melewati para uskup dan monsignor, imam dan pemimpin awam, masing-masing. Dari mereka berdiri saat ia lewat, tak yakin apa yang sedang terjadi, tapi tahu, ini penting. Pembawa acara memberi isyarat untuk menyesuaikan mikrofon. Tapi Paus mengangkat tangan pelan. Ia tak membutuhkannya. Ini bukan pidato. Ia berjalan menuju Suster Maria Gloria, yang duduk di baris ketiga. Ia berdiri saat ia mendekat, kepalanya tertunduk sedikit, penuh hormat. Ruangan itu menahan napas, ia tiba di hadapannya. Berhenti. Menatap matanya, tak ada pertukaran kata. Hanya momen pengakuan hening, satu jiwa yang telah mendengarkan seumur hidupnya, berhadapan dengan jiwa lain yang baru saja mendengar apa yang paling dibutuhkan. Lalu Paus Leo XIV melakukan sesuatu yang akan dikenang selama generasi. Ia berbalik. Menghadap seluruh hadirin, mengangkat tangannya perlahan, dan memberi isyarat kepada semuanya, untuk mengikutinya, tanpa berkata sepatah pun, ia mulai berjalan menyusuri lorong, melewati barisan kursi, melewati pilar-pilar marmer, menuju pintu suci Basilika Santo Petrus. Itu adalah pintu yang hanya dibuka di tahun-tahun yubileum. Pintu yang melambangkan rahmat, pembaruan, dan perjalanan kembali ke jantung gereja. Pintu untuk para peziarah. Pintu bagi para pendosa. Pintu bagi mereka yang tersesat, dan sedang mencari jalan pulang. Ruangan itu ragu sesaat, lalu, satu per satu, mereka bangkit. Para kardinal yang terbiasa berjalan di istana dan sinode kini berjalan dalam prosesi sederhana. Para uskup yang biasanya memberi perintah kini mengikuti tanpa bertanya. Bahkan staf, penjaga keamanan, anggota paduan suara, semuanya ikut. Suster Maria Gloria berjalan diam di dekat belakang. Langkahnya ringan. Wajahnya tenang, ia tidak meminta. Momen ini, ia tidak merencanakannya. Tapi itu sedang terjadi. Dan ia tahu, ini bukan tentang dia. Tidak pernah tentang dia. Ketika mereka memasuki basilika, pilar-pilar menjulang di atas mereka. Namun tak seorang pun menengadah. Semua mata tertuju pada Paus, yang berhenti tepat di depan pintu suci. Ia berbalik menghadap kerumunan, dan dengan suara rendah dan hikmat, berkata, sebelum kita melangkah melewati pintu ini, ingatlah, mengapa pintu ini terbuka. Ia memandang. Lautan wajahnya sendiri kini basa oleh emosi, kita telah mendengar sebuah suara di antara kita. Bukan suara kuasa, tapi suara kemurnian. Bukan suara otoritas, tetapi suara pengurapan. Dan aku telah diingatkan bahwa gereja tidak berkembang karena administrasi, tetapi karena kekudusan, karena kebenaran yang diucapkan dalam kasih, karena hidup yang dijalani dalam ketaatan, bukan pertunjukan. Ia berhenti, Suster Maria Gloria tidak hanya berbicara pada kita.
Ia membengkangkan kita. Ia mengingatkan kita bahwa kekekalan bukan harapan yang jauh. Ia adalah kompas kita. Bahwa salib bukan peninggalan. Itu adalah pintu. Dan bahwa Injil bukan untuk diubah, tetapi untuk diterima. Ia menatap pintu suci, mari kita melangkah melaluinya sekarang. Bukan sebagai pemimpin. Bukan sebagai profesional. Bukan sebagai pria dan wanita penuh status. Tetapi sebagai peziarah. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai mereka yang kembali ingat, apa artinya berlari menuju pengharapan. Dan dengan itu, ia melangkah masuk, suara langkah kaki mengisi basilika. Saat satu persatu para pemimpin gereja melewati pintu itu. Tidak keras. Tidak dramatis. Tapi kudus, beberapa menangis diam-diam. Yang lain berdoa dalam hati. Beberapa hanya menyentuh kusen pintu, seolah pintu itu adalah ambang antara dua cara. Hidup, sebelum suaranya, dan setelahnya, Suster Maria Gloria menunggu hingga akhir. Saat gilirannya tiba, ia meletakkan tangannya pada batu yang telah aus itu. Menutup mata, dan dalam momen itu, sebuah sukacita tenang membuncah di dadanya. Bukan kezambangan, bukan kelegaan, tapi sukacita ketaatan. Sukacita melihat Tuhan memakai sesuatu yang kesal untuk membangkitkan sesuatu yang kikal. Ia melangkah masuk. Dan sinar matahari dari jendela tinggi tumpah ke bahunya, seperti berkat sunyi dari surga.